Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul alamin, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu bil kitabil mubin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq, saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Majelis Ta'lim Al-I'tisam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu sebelum saya khidmat kepada Kiai Ahmad Muhtar, saya khidmat kepada Abuya Kiai Haji Abdul Rahman Nawi. Dulu ketika Buya mengajar di Majelis Ta'lim Al-I'tisam, Buya Kiai Abdul Rahman Nawi itu pernah nggak datang, bahkan seringkali berhalangan nggak bisa datang. Aneh punya orang tua, Kiai Mustafa, inisiatif sebelum subuh udah jalan, jemput pakai taksi ke Al-Awabin, biar Buya Kiai Abdul Rahman Nawi bisa hadir di Majelis Ta'lim Al-I'tisam. Ketika Anda tahu, ya Allah, kesian amat nih punya orang tua. Subuh-subuh, sebelum subuh udah jalan jemput kiai. Akhirnya Anda ngomong sama orang tua, kalau begitu Anda aja yang dijemput Buya. Cakep kalau lu mau. Ya udah jemput Buya. Tuh awal mula jemput Abuya Kiai Abdul Rahman Nawi. Nah, karena yang Anda lakuin adalah khidmat kepada orang tua, khidmat kepada guru, bahkan sekaligus khidmat kepada Majelis Ta'lim Al-I'tisam. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man akrama 'aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallah fa ma'wahul jannah." Ini siapa orang yang muliain orang alim, orang berilmu, sama dia yang muliain Rasulullah. Siapa orang yang muliain Rasulullah, sama dengan dia muliakan Allah Subhanahu wa taala. Tempatnya di mana? Di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa jadi orang yang memuliakan orang alim, memuliakan para guru, para kiai, para habaib, agar kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Majelis Ta'lim Al-I'tisam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam kitabnya As-Sahih, beliau pernah mengatakan, qala hadatsana Al-Ahkam ibn Musa, qala hadatsana Higil ibn Ziyad, qala hadatsana Al-Auza'i, qala hadatsana Yahya ibn Abi Katsir, qala hadatsana Abu Salamah an Rabi'ah ibn Ka'ab Al-Aslami radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Al-Imam Muslim di dalam kitabnya As-Sahih, beliau mengatakan, aku pernah mendengar daripada guruku Al-Ahkam ibn Musa. Al-Ahkam ibn Musa mendengar lagi daripada gurunya Higil ibn Ziyad. Higil ibn Ziyad mendengar lagi daripada gurunya Al-Imam Al-Auza'i. Al-Imam Al-Auza'i mendengar lagi daripada gurunya Yahya ibn Abi Katsir. Yahya ibn Abi Katsir mendengar lagi daripada Abu Salamah, dan Abu Salamah mendengar langsung daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidina Rabi'ah ibn Ka'ab Al-Aslami radhiyallahu anhu. Dikisahkan Sayyidina Rabi'ah ibn Ka'ab Al-Aslami ini adalah seorang pemuda yang menghabiskan waktunya, menghabiskan usianya untuk melayani Rasulullah, untuk membantu Rasulullah, untuk berkhidmat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Rabi'ah ibn Ka'ab Al-Aslami izin sama orang tuanya, biar dapat izin sama orang tuanya, minta biar dirinya diizinin bisa khidmat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena terkenal di dalam masyarakat Arab, terkenal dengan istilah man khadam khudim.
Man khadam khudim. Siapa orang yang melayani, pasti dia nanti akan dilayani. Siapa orang yang membantu, nanti dia akan dibantu oleh orang lain. Siapa orang yang melayani orang tuanya, ketika orang tuanya masih ada, nanti ketika dia memiliki anak, memiliki cucu keturunan, anak cucunya akan melayani dia sebagaimana dia melayani orang tuanya ketika dulu. Siapa orang yang melayani gurunya, ketika dia nanti jadi seorang guru, ataupun nanti anaknya, cucunya jadi seorang guru, jadi seorang ustadz, nanti jamaah-jamaah yang ada di dalam zamannya nanti akan melayani dia sebagaimana dia melayani gurunya saat itu. Shallu ala Muhammad. Siapa orang yang melayani suaminya nih, ibu-ibu ada melayani suaminya. Sayyidina Rabi'ah bin Ka'ab ini memahami betul prinsip man khadam khudim. Siapa orang yang melayani, nanti dia akan dilayani. Intinya apa? Dengan kita berbuat baik sama orang lain, pasti kebaikan yang kita kerjain kembali kepada siapa? Kembali kepada kita. Hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Singkat cerita, kembali kepada Sayyidina Rabi'ah bin Ka'ab. Sayyidina Rabi'ah bin Ka'ab ini melayani Rasulullah. Enggak tidur sebelum Rasulullah tidur. Didengerin Rasulullah tiap malam masih berzikir menyebut nama Allah, masih sholat. Sayyidina Rabi'ah bin Ka'ab enggak tidur. Kenapa? Kalau Sayyidina Rabi'ah bin Ka'ab tidur, takut-takut Rasulullah minta sesuatu, minta tolong, aku nggak bisa melayani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika, suatu malam, Sayyidina Rabi'ah bin Ka'ab ini membawakan air wudhu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di situ Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Rabi'ah bin Ka'ab, wahai Rabi'ah bin Ka'ab, ada nggak permintaan yang engkau pengen minta kepadaku? Kebetulan Sayyidina Rabi'ah bin Ka'ab ini pemuda belum nikah, ya nggak? Belum nikah. Kata Rasulullah, kali pengen dinikahin, ya nggak? Kali pengen sesuatu, ya nggak? Ternyata enggak ya Rasul, aku nggak pengen nikah. Coba kita, kalau dekat sama orang, ya nggak? Dekat sama pejabat, pengen apa? Pengen jabatan, itu nggak? Pengen duit. Tapi Sayyidina Rabi'ah bin Ka'ab dekat sama Rasulullah nggak pengen minta duit, nggak pengen jabatan, nggak pengen harta. Yang dipengen apa? Ya Rasulullah, aku pengen cuma satu. As'aluka murafaqah fil jannah. Aku pengen berdampingan, berdekatan denganmu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, cuma minta pengen dekat sama Rasulullah di dalam surga. Lalu apa kata Rasulullah di dalam sebuah hadisnya, kalau engkau pengen berdekatan denganku di dalam surga, yaitu kuncinya dengan apa? Bikasratis sujud, dengan memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artian sholat yang 5 waktu kita kerjain, sholat sunnah kita kerjain. Dengan engkau, kata Rasulullah, dengan engkau memperbanyak sujud, maka engkau akan berdekatan denganku di surga. Mudah-mudahan ini pelajaran buat kita semua. Kalau kita pengen dekat sama Rasulullah di surga, kuncinya apa? Bikasratis sujud, dengan memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua Allah Ta'ala jadikan hamba-hamba yang selalu sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.